Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih melakukan pelatihan dengan gila-gilaan, lalu Origin Qi yang kuat juga pada saat ini menyapu tubuh Xiao Yan dengan gila-gilaan. Selain itu dirinya juga mengandung kekuatan keabadian yang tidak dapat diserap oleh Xiao Yan sekarang. Namun ketika kekuatan keabadian ini meluap keluar dari tubuh Xiao Yan, semuanya diserap oleh Void God Armor. Selain dari sumber energi dan kekuatan keabadian, ramuan emas ini juga mengandung energi iblis yang sangat kuat. 80 pola ramuan ajaib Xiao Yan di tubuh Xiao Yan mulai memadat dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa saat dirinya pada akhirnya benar-benar menembus 100 pola. Garis-garis pada pil ajaib Xiao Yan juga menghilang pada saat ini dan warnanya segera berubah dari cian menjadi berwarna ungu. Xiao Yan pun menghela nafas karena dengan cara ini maka teknik gajah cahaya iblis Tian He akan bisa ditampilkan hingga ke tahap tertinggi. Selain itu fondasi Origin Qi Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar telah menembus hingga 1,4 miliar. Origin Qi ini masih terus meningkat dengan pesat dan dibawa emosi dari Origin Qi yang agung. Xiao Yan pada saat ini benar-benar segera menembus hingga ke 1,5 miliar. Saat kekuatan Xiao Yan meningkat, kecepatan kultivasi Xiao Yan juga berlipat ganda dari hari ke hari. Pemadatan bintang di dalam lautan bintang Xiao Yan pada saat ini benar-benar menjadi semakin cepat. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedang melakukan pelatihan di ujung yang jauh di lantai ke-9 terlihat ada sesosok tubuh duduk bersila dalam kegelapan ditemani sesosok tubuh cantik yang berdiri di sampingnya. Wanita yang berada di sampingnya pada saat ini segera bergumam bahwa Tai King telah mati. Sosok yang duduk bersila perlahan membuka matanya dan sosok tersebut adalah klon yang diberi nama Yong He oleh Zuchi. Pada saat ini matanya terlihat kusam dan tidak ada jejak kesedihan atau kegembiraan. Namun meskipun begitu bisa terlihat jelas bahwa kematian dari Tai King masih ada dalam pikirannya. Yong He pada akhirnya berkata perlahan, apakah menurut Yu King Tai King meninggal setelah membeberkan informasi milik mereka? Yu King pada saat ini sedikit merenung mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Yong He. Tidak ada senyuman di wajahnya dan Yu King pada saat ini tampak memikirkan semua yang telah dirinya lewati bersama dengan Tai King. Yu King pada akhirnya segera mulai berbicara dengan getir bahwa orang ini benar-benar bersembunyi dengan sangat dalam. Selain itu permaisuri juga benar-benar memiliki kemampuan yang bahkan lebih tidak terduga. Yu King benar-benar tidak bisa menebak apa yang dipikirkan oleh kedua orang ini selama mereka mengikutinya. Dirinya hanya merasa bahwa pria yang berada di samping permaisuri ini benar-benar berperilaku aneh. Tindakannya benar-benar acak dan tidak terorganisir. Dengan begitu maka Yu King benar-benar tidak bisa mengetahui apa yang dipikirkan dan diinginkan oleh sosok tersebut. Yong He pun menganggukkan kepalanya dan Yong He pada saat ini kembali mulai berbicara. Yong He berkata bahwa jika permaisuri mengikutinya sepanjang waktu itu memang akan menjadi permasalahan yang sangat sulit. Namun jika mereka bergabung dengan Taiksu seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk menahan permaisuri dan menangani sosok di sebelahnya. Dirinya juga pada saat ini ingin tahu apakah Yu King pernah melihat permaisuri mengambil tindakan. Yu King pada saat ini kembali mulai menjelaskan bahwa permaisuri tidak pernah mengambil tindakan secara langsung, tetapi orang yang sampingnya persis sama dengan Tuan karena dirinya memiliki klon yang merupakan tubuh keabadian. Namun meskipun begitu kekuatan Origin Qi dari orang ini masih berada di tingkat dogat. Dengan begitu menurut Yu King dalam banyak kasus sepertinya permaisuri mengambil tindakan secara diam-diam. Yong He pada saat ini mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Yu King. Yong He lanjut berkata bahwa bagaimanapun juga permaisuri dulunya adalah keabadian dewa, meskipun dirinya telah mati tetapi dirinya tidak benar-benar mati. Namun meskipun begitu sekarang kekuatan yang dirinya miliki hanya tersisa sedikit untuk digunakan. Setelah kekuatan yang tersisa ini habis maka permaisuri juga akan benar-benar menuju ke kematian yang sesungguhnya.
Yong He pada saat ini mengerutkan kening dan Yong He tampak benar-benar sangat berhati-hati terhadap permaisuri. Dirinya pada saat ini benar-benar berharap pada rencana penggabungan dengan Taiksu untuk mengalahkan permaisuri berjalan lancar. Bahkan jika Yong He tidak bisa mengalahkan permaisuri dalam pertempuran ini, dirinya masih bisa mengandalkan tangan orang-orang dari Taiksu dan melakukan beberapa tes kepada permaisuri. Bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini sedang berbincang-bincang, tidak lama kemudian suara derap langkah segera datang dari lapisan kabut abu-abu di lantai ke-9. Dua sosok datang berdampingan sebelum akhirnya melayang di depan Yong He dan keduanya mengenakan Void God Armor. Salah satu di antara mereka pada saat ini segera bertanya kepada Yong He apakah dirinya merupakan tuan istana dari Istana Dewa Pemburu. Yong He menatap ke arah dua sosok yang pada saat ini dibalut oleh Void God Armor. Mata Yong He langsung tertuju pada lengan kedua orang Taiksu ini dan melihat ada angka 817 dan 830. Yong He sedikit mengurutkan kening dan tampak tidak senang dengan level yang dimiliki oleh orang-orang ini. Yong He secara alami tahu bahwa mereka diurutkan berdasarkan angka dalam hal kekuatan. Namun sesaat kemudian mata Yong He kembali menjadi jernih dan sosoknya sedikit menangkupkan tangannya ke arah dua sosok pria Taiksu. Yong He pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya adalah Zuchi yang merupakan tuan istana dari Istana Dewa Pemburu. Yong He berbicara dengan tenang seolah-olah dirinya menunjukkan bahwa dirinya adalah penguasa di alam sejati Xuan Yin. Sementara itu di sisi lain 817 pada saat ini bertanya dengan suara yang dalam kepada Yong He. Sosoknya bertanya di manakah orang-orang yang telah menghabisi orang-orang dari Taiksu. Yong He menatap keduanya dan ekspresi Yong He pada saat ini terlihat tidak terlalu bagus. Yong He berpikir bahwa jumlah dua orang yang datang seperti ini terlalu sedikit. Jika begini permasalahannya maka sepertinya tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk berhadapan dengan permaisuri. Yong He pada akhirnya tidak memiliki harapan dan Yong He segera mulai berbicara. Yong He pada saat ini berkata meskipun pertanyaannya ini agak lancang, dirinya akan tetap bertanya apakah hanya dua orang dari Taiksu yang datang ke tempat ini. Menanggapi hal tersebut dia segera menjawab pertanyaan Yong He bahwa masih ada 3 orang yang tersisa. Yong He pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan segera menjelaskan bahwa lawan yang harus mereka hadapi kali ini bukanlah lawan yang mudah. Mereka pasti pernah mendengar namanya karena dirinya adalah orang terkuat di alam sejati Xuan Yin yang disebut dengan permaisuri. Begitu mendengar gelar permaisuri, dua orang Taiksu ini pada saat ini saling berpandangan. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit canggung di antara mereka. 817 pun segera berbicara apa yang dimaksud dengan keberadaan permaisuri. Dirinya tahu tentang permaisuri alam sejati Xuan Yin yang telah lama mati. Apakah Zuchi pada saat ini mencoba menipunya mengenai hal tersebut? Begitu selesai berbicara, aura kuat yang tiba-tiba pada saat ini segera muncul di tubuh 817. Yong He pada saat ini segera mengerutkan kening sebelum akhirnya sebuah tekanan yang kuat muncul dari tubuh Yong He. Kekuatan ini dengan cepat langsung menyelimuti kedua sosok dari Taiksu. Tekanan ini segera mengguncang keduanya. Keduanya tampak memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan keterkejutan di armor masing-masing. Sementara itu Yong He pada saat ini mendengus dingin dan mulai kembali berbicara dengan nada meledek. Yong He berkata bahwa dengan orang yang datang yang seperti mereka ke tempat ini mereka bahkan bukan lawan Yong He. Dengan kekuatan seperti ini mereka benar-benar masih ingin membalas dendam terhadap orang-orang Taiksu yang telah dihabisi. Bukankah ini merupakan sebuah lelucon yang mereka bawa? Begitu mendengar perkataan dari Yong He ini sosok 830 segera mulai mengedipkan sesuatu di lengannya. Sesaat kemudian sosoknya bergegas dengan mengangkat lengan yang telah membentuk seonggok pedang. 830 pada saat ini segera meledakkannya ke arah Yong He dan bersama dengan hal tersebut sosok cantik di belakang Yong He pada saat ini segera mulai melakukan tindakan.
Dua sosok pada akhirnya saling berhantaman satu sama lain dan ledakan pada saat ini seketika terdengar. Dua sosok ini tiba-tiba mandek sementara Yong He pada saat ini segera mulai berteriak dengan marah. Yong He berkata bahwa jika mereka masih bertindak seperti ini maka mereka tidak akan pernah tahu siapa orang yang menghancurkan orang-orang Taiksu. 817 pada akhirnya berteriak dengan tajam memerintahkan 830 untuk berhenti. Serangan keduanya pada akhirnya seketika diselesaikan dan keduanya kembali melesat mundur. Dalam pertempuran ini tidak ada pihak yang menggunakan kekuatan asli melainkan mereka hanya saling menguji. Begitu situasi mulai menjadi sedikit kondusif pada saat ini 817 mulai kembali berbicara. Sosoknya bertanya kepada Zuci apa yang dimaksud dengan keberadaan permaisuri oleh Zuci. Mungkinkah apa yang dimaksud oleh Zuci adalah bahwa permaisuri telah bangkit kembali dalam kematiannya? Zuci pada saat ini mendengus dingin dan dengan ada menghina segera mulai berbicara. Zuci berkata bahwa permaisuri memang telah mati, namun hal ini benar-benar tampak terlihat jelas tidak terbayangkan pada levelnya. Level yang telah dicapai oleh permaisuri bahkan meskipun dirinya telah jatuh dan dirinya membuat si pria marah tidak akan menjadi permasalahan baginya untuk bangkit dan menghabisi si pria. 817 pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya sedikit merenung. Selanjutnya sosoknya mengangguk dan berkata jika begitu permasalahannya maka dirinya akan mempercayai Zuci untuk saat ini. Namun bisakah dirinya pada saat ini memberitahunya di manakah permaisuri berada? Mendengar hal ini Yong He melambaikan lengan baju dan jubahnya dan segera duduk bersila di tempat. Yong He lanjut menutup matanya serta berhenti berbicara dan benar-benar tidak menanggapi pertanyaan 817. 817 pun mengerutkan kening dan bertanya apa yang dimaksud oleh Yong He. Yong He dengan mata terpejam segera berkata bahwa jika dirinya memiliki sikap yang seperti ini lagi Yong He tidak keberatan untuk menghabisi mereka berdua. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yong He 830 segera melangkah maju dan berteriak dengan marah. Sosoknya segera berteriak kepada Yong He agar dirinya mengatakan hal tersebut lagi. Yong He sama sekali tidak berbicara dan sosoknya yang duduk bersila seketika berubah menjadi bayangan. Cahaya keemasan pada saat ini menyapu dan pedang setinggi 3 meter segera muncul di lengannya. Pedang ini dengan cepat segera melintasi tembolok 830 dalam sekejap. Percikan api pada saat ini segera berterbangan bersamaan dengan pedang yang benar-benar memotong Void God Armor. Pedang ini memutar melewati dadanya dan percikan api semakin membesar. Meskipun kekuatan pertahanan dari Void God Armor ini luar biasa tetapi pada saat ini armor ini benar-benar masih bisa tertebas oleh pedang emas dari Zuci. Seluruh Void God Armor hampir menebus daging dan darah dari sosok yang berada di balik armor. 830 juga pada saat ini benar-benar terkejut dan menyadari bahwa Zuci jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan mereka. Sosoknya seketika bergegas mundur sementara Zuci pada saat ini sama sekali tidak berniat untuk berhenti. 817 juga pada saat ini bergegas keluar dengan pedang hitam yang mulai melonjak di tangannya ketika dirinya berniat untuk menghalangi serangan dari Zuci. Sementara itu Yong He pada saat ini segera berkata agar mereka orang-orang dari Taiksu segera menyingkirkan kesombongan masing-masing. Tanpa Void God Armor ini mereka semua seharusnya tahu siapakah mereka. Informan yang telah dirinya atur pada saat ini di permaisuri telah terbunuh. Oleh karena itu pada saat ini posisi mereka sepertinya sedang berada menuju puncak. Dengan begitu maka pada saat ini mereka hanya perlu menunggu kehadiran orang-orang ini. Melihat Zuci yang pada saat ini menghentikan pergerakannya dan memberikan penjelasan kepada mereka, 817 pada saat ini menghela nafas dan segera bersikap sedikit lebih sopan. Sosoknya segera bertanya lalu jika begitu permasalahannya berapa perkiraan kekuatan dari permaisuri ini? Yong He pada saat ini kembali menjelaskan bahwa hal ini masih belum diketahui.
Namun jika Taiksu hanya mendatangkan orang-orang ini, sepertinya balas dendam ini benar-benar tidak akan berguna. Bahkan Zuchi pada saat ini sama sekali tidak akan memenuhi syarat untuk bisa melawan permaisuri. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Zuchi 817 pada saat ini segera berkata, sebaiknya saudara jangan khawatir. Secara alami mereka sudah siap saat datang, dan selama sosok tersebut masih berada di tingkat keabadian bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mencoba menghabisi sosok tersebut. Selain itu sesaat lagi Taiksu dari Senshi juga akan segera datang dan akan segera menerobos serta memasuki tempat ini kapan saja. Mendengar apa yang dikatakan oleh 817 Yonghe pada saat ini sedikit terkejut. Yonghe baru pertama kali mendengar nama ini dan Yonghe segera bertanya apa yang dimaksud dengan Taiksu Senshi. Sementara itu di sisi lain di luar hutan belantara keabadian terlihat adanya bayangan hitam besar yang bergantung di kehampaan. Tubuhnya bersisik hitam terlihat seperti ikan paus tetapi tampak seperti buaya. Namun yang mengejutkan adalah separuh tubuhnya yang lain bukan daging dan darah melainkan terbuat dari baja. Ada juga jantung merah yang berdetak di dalam tubuh tersebut. Jantung ini juga tampak terbuat dari baja dan raksasa besar ini adalah yang dimaksud Taiksu Senshi. Pada saat ini setelah dipandu sosok besarnya perlahan mulai memasuki hutan belantara keabadian, sosok besarnya pada saat ini sedikit menyusut sebelum akhirnya segera bergegas menuju ke arah menara pembunuhan. Begitu sosoknya sampai di menara pembunuhan pada akhirnya dengan perintah dari 817 monster ini segera berubah menjadi semakin kecil dan mengeluarkan 8 tentakel berwarna hitam. Sesaat kemudian seolah-olah berteleportasi sosoknya benar-benar langsung sampai di hadapan 817. Begitu muncul di hadapan 817 cakar dari sosok ini tampak seperti setetes air di lautan. Namun sesaat kemudian ukurannya pada saat ini kembali berubah menjadi cukup besar. 817 pada saat ini segera mengelurkan tangannya dan tubuh bertentakel 8 itu segera terpisah secara langsung. Sosoknya berubah menjadi titik cahaya kecil yang tidak terhitung jumlahnya dan segera mulai memasuki tubuh 817. Saat berikutnya tubuh dari 817 menjadi besar dan pada saat yang sama dirinya juga memancarkan energi yang lebih kuat dan kekuatannya luar biasa. Mata Yonghe sedikit menyipit melihat hal ini dan dirinya sangat terkejut saat merasakan peningkatan instan kekuatan 817. Saat tubuhnya bertambah besar pertahanan dan kekuatannya juga tampak benar-benar meningkat pesat. Setidaknya saat ini Yonghe tidak akan bisa menghancurkan atau membunuhnya hanya dengan satu pukulan. Di sisi lain 817 tanpa ragu-ragu segera menjelaskan kepada Yonghe. 817 berkata bahwa Taiksu Senshi nomor 1 ini digunakan untuk meningkatkan pertahanan dan kemampuan pertempuran jarak dekat. Yonghe pada saat ini terdiam karena Yonghe menyadari bagaimanapun kekuatan dari teknologistik Taiksu ini tampaknya hanya bisa dikendalikan oleh orang-orang dari Taiksu. Meskipun teknologistik juga ada di alam sejati Xuan Yin, tetapi teknologi ini masih jauh dari puncak perkembangan teknologistik seperti Taiksu. Oleh karena itu Yonghe pada saat ini hanya bisa terdiam. Mereka hanya menggunakan teknologistik saja untuk membuat seseorang di level Dosian benar-benar memenuhi syarat untuk bertarung dengan keabadian. Jika begitu permasalahannya, bukankah metode teknologistik ini sangat menakutkan? Singkatnya seorang Dosian benar-benar akan bisa berhadapan dengan makhluk di tingkat keabadian. Hal ini benar-benar di luar nalar, tetapi hal ini juga merupakan rahasia dari Taiksu. Sementara itu di sisi lain 830 juga pada saat ini setelah bergabung dengan bintik hitam yang tidak terhitung jumlahnya, kekuatannya juga pada saat ini segera meningkat dan sosoknya menatap ke arah Zuchi dengan tatapan sinis. 830 tampaknya benar-benar tidak suka dengan tindakan yang baru saja dilakukan oleh Zuchi. Dirinya tampaknya memiliki dendam dan benar-benar ingin menghancurkan Zuchi.
Menyadari hal tersebut 817 pun berteriak dengan keras kepada 830 bahwa Zuchi adalah seorang teman. 830 pada saat ini menggertakkan giginya dan tampak sangat tidak puas dengan hal ini, namun dirinya hanya bisa menenangkan hatinya ketika menatap ke arah Zuchi. Sementara itu 817 pada saat ini kembali berkata kepada Zuchi bahwa dirinya bisa yakin selama dirinya membantu mereka menemukan orang-orang ini, Taiksu tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Zuchi pun tersenyum dan pada saat ini segera berkata bahwa sepertinya menurut Zuchi armor mereka sangat bagus. Bagaimana jika mereka memberinya satu set setelah semuanya selesai? 817 pada saat ini langsung berbicara dengan jelas kepada Zuchi. Sosoknya berkata bukannya dirinya pada saat ini tidak ingin memberinya Void God Armor, namun Void God Armor ini hanya bisa dikendalikan oleh orang dengan garis keturunan Taiksu. Bahkan jika 817 memberikannya kepada Zuchi dirinya tidak akan bisa menggunakannya. Yonghe pada saat ini mengangkat alisnya sedikit dan tersenyum sebelum akhirnya memandang ke arah mereka berdua. Yonghe lanjut berkata bahwa masalah ini bukanlah masalah yang tidak bisa untuk diselesaikan. Bukankah cukup dengan merubut tubuh salah satu orang dari Taiksu yang paling lemah? Mendengar kata-kata Yonghe 830 pada saat ini bisa merasakan adanya niat membunuh diselipkan di perkataannya. Sosoknya pada saat ini menggertakkan gigi sementara 817 segera mulai kembali berbicara. 817 berkata bahwa mereka orang-orang dari Taiksu dan Void God Armor terhubung dengan jiwa. Tidak mungkin ada Taiksu yang bisa diambil. Bahkan jika seseorang menghancurkan dirinya sendiri dalam hidup dan mati tidak mungkin bagi mereka untuk bisa membawa Void God Armor ini pergi. Namun jika Zuchi memang benar-benar menginginkan Void God Armor ini maka dirinya akan bisa memberikannya padanya nanti. Mendengar hal tersebut 830 tiba-tiba menoleh menatap ke arah 817. Sementara itu 817 tampak memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan keyakinan. Meskipun dirinya memberikan Yonghe Void God Armor hal ini tidak akan berpengaruh di tangannya. Sementara itu Yonghe pada saat ini tersenyum dan sedikit mengangguk mengungkapkan kepuasan. Sesaat kemudian Yonghe lanjut bertanya berapa banyak di antara mereka yang akan segera berada di sini. 817 menjelaskan bahwa total ada 5 orang dan mereka akan segera tiba. Yonghe pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan berkata sebaiknya mereka pada saat ini menunggu dengan sabar. Menghadapi orang-orang ini membutuhkan kesabaran dan mereka semua harus berkumpul sebagai satu tim. Lawan mereka sangat kuat dan jika tidak memiliki kekuatan absolut kelompok Taiksu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bisa bersaing. Mereka juga benar-benar harus berhati-hati berhadapan dengan sosok-sosok ini. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih terlihat duduk bersila dan tampak seperti orang normal bagi dunia luar, tetapi ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh permaisuri karena pada saat ini tubuh Xiaoyan sesungguhnya meletus dengan fluktuasi origin Qi yang kuat, lautan bintangnya juga mengembun dengan kecepatan yang luar biasa. Sudah lama berlalu sejak Xiaoyan menelan ramuan emas pertama tetapi origin Qi yang agung masih tidak ada habisnya seperti air mancur di tubuh Xiaoyan. Total peningkatan fondasi origin Qi Xiaoyan juga pada saat ini telah mencapai 1,8 miliar. Kekuatan Xiaoyan benar-benar ditingkatkan ratusan juta. Peningkatannya juga terus-menerus dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut. Pada saat ini origin Qi di dalam tubuh Xiaoyan pada akhirnya benar-benar tidak bisa lagi dihitung dengan jari. Dibandingkan dengan di masa lalu kecepatan ini juga menunjukkan bahwa Xiaoyan secara bertahap telah mencapai tahap akhir Dogat Bintang 9. Xiaoyan perlahan-lahan bergerak menuju kekuatan yang lebih kuat dan Xiaoyan benar-benar bersiap untuk menerobos ke puncak Dogat Bintang 9. Pada akhirnya fondasi origin Qi Xiaoyan untuk sementara ditetapkan sebesar 1,9 miliar.
Ramuan emas ini meningkatkan kekuatan Xiao Yan hingga ratusan juta dan hal tersebut di luar nalar. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan perlahan membuka matanya. Namun sesaat kemudian Xiao Yan terkejut karena ada sosok hitam yang pada saat ini muncul di hadapan Xiao Yan. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah 853 yang hampir pulih dari luka-lukanya. 853 pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan apa yang dilakukan oleh 841. Xiao Yan di tengah-tengah keterkejutannya pada saat ini bergumam bahwa dirinya berkultivasi. Sebaiknya pada saat ini 853 kembali beristirahat dan tutup matanya serta mengistirahatkan pikirannya. 841 juga menderita beberapa luka ringan saat dirinya bertarung dengan orang-orang sebelumnya. 853 pada saat ini menganggukkan kepalanya dan bergumam bahwa mereka pada saat ini hampir pulih. Namun mereka juga telah membuang terlalu banyak waktu di sini dan harus pergi ke lantai 9 untuk berkumpul. Melihat 853 yang tidak curiga dengan identitas Xiao Yan pada saat ini Xiao Yan menghela nafas. Xiao Yan pun lanjut mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini segera berdiri. Xiao Yan menyadari bahwa jelas tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melakukan pelatihan pada saat ini. Latihan harus dihentikan sementara waktu dan setidaknya tidak di bawah pengawasan 853. Begitu gerakan latihan Xiao Yan yang terlalu keras terekspos maka identitas Xiao Yan akan diketahui. Xiao Yan pun segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. 853 pun mengangguk dan dua sosok pada akhirnya segera melesat bersama-sama menuju ke arah gumpalan cahaya lantai 9. Dua lesatan cahaya menuju jarak yang jauh dan di tengah perjalanan Xiao Yan pada saat ini berbicara dengan permaisuri melalui transmisi jiwa. Xiao Yan bertanya apakah hulu dari menara pembunuhan disatukan menjadi satu ruang. Permaisuri mengangguk dan berkata bahwa ruangnya juga sangat luas, tidak akan menjadi masalah untuk bisa menampung 10.000 orang di ruang tersebut. Xiao Yan terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh permaisuri, terlebih lagi permaisuri juga pada saat ini benar-benar muncul di antara Xiao Yan dan 853. Namun tampaknya 853 di samping tidak dapat melihat sosok permaisuri. Hal ini seketika menunjukkan bahwa meskipun permaisuri telah mati sosoknya masih kuat dan dirinya benar-benar tidak bisa dideteksi oleh orang lain. Hal ini membuat Xiao Yan mau tidak mau penasaran dengan kekuatan dari permaisuri. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya level berapa yang telah dicapai oleh permaisuri ketika dirinya berada di puncak. Permaisuri dengan santai berkata bahwa ini benar-benar sudah terlalu lama dan permaisuri lupa. Namun sepertinya pada saat itu dirinya seharusnya berada di tingkat keabadian dewa. Xiao Yan benar-benar terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh permaisuri. Xiao Yan pada akhirnya bergumam apakah keabadian para dewa ini merupakan eksistensi yang lebih kuat daripada keabadian biasa atau keabadian kaisar. Permaisuri tersenyum dan berkata tentu saja memang seperti itu. Selain itu mereka juga tidak akan bisa membandingkan di antara keduanya. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini kembali bertanya apakah kekuatan yang mulia juga merupakan keabadian dewa. Permaisuri pada saat ini merasa sedikit aneh dengan apa yang ditanyakan oleh Xiao Yan. Permaisuri malah balik bertanya apakah Xiao Yan benar-benar tidak tahu. Apakah Xiao Yan benar-benar tidak memiliki ingatan apapun dari yang mulia? Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata sepertinya yang mulia sengaja tidak meninggalkan hal tersebut untuk Xiao Yan. Permaisuri pada saat ini sedikit tersenyum dan bergumam pantas saja Xiao Yan benar-benar tidak mengetahui semua kenangan mereka. Namun pada saat ini permaisuri sesungguhnya tidak mengetahui berapakah kekuatan dari yang mulia. Mungkin saja pada saat itu yang mulia berhasil menerobos menuju ke alam yang lebih tinggi yang merupakan alam legendaris.
Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Xiao Yan pun segera bertanya apakah yang dimaksud dengan alam legendaris ini. Permaisuri pun bergumam bahwa legenda mengatakan ini adalah akhir dari kultivasi yang disebut dengan yang tertinggi. Xiao Yan pernah mendengar hal ini sebelumnya, tetapi Xiao Yan masih terasa aneh dan jauh ke tingkat tersebut. Xiao Yan pada akhirnya bergumam, mungkinkah yang dimaksud dengan yang tertinggi ini merupakan alam tertinggi? Permaisuri pada saat ini menganggukkan kepalanya mendengar gumaman yang keluar dari mulut Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali bertanya kepada permaisuri apakah Yuaner pernah mencoba melangkah ke alam tertinggi ini. Permaisuri tersenyum dan berkata bahwa itu adalah level yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh permaisuri. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan terlihat jelas bahwa alam ini benar-benar berada di luar jangkauan bahkan permaisuri. Xiao Yan pun menghela nafas dan melihat hal tersebut. Permaisuri menyadari apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Xiao Yan. Permaisuri pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa mungkin Xiao Yan memiliki kesempatan. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Xiao Yan benar-benar tidak tahu sisi belah manakah yang bisa membuat Xiao Yan akan memiliki kemungkinan serta kesempatan ini. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini segera kembali teringat tugas-tugas berat yang dirinya emban. Xiao Yan untuk sementara waktu pada saat ini bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi masalah yang dihadapi oleh Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar sendirian dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar kebingungan harus pilih Tobrut mana lagi untuk diajak ke warung Bude Yanti.